Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Sahrul SHI, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Padang, guru SMP Pembangunan Laboratorium UNP Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan terlebih dahulu, para guru saya, fasilitator dan pengajar praktek. Beliau adalah Ibu Zirfani dan Ibu Stefmi Dila. Berikut ini merupakan rancangan untuk tindakan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Yang pertama, latar belakang. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan dan konsisten. Alasan inilah yang kemudian menjadi latar belakang saya untuk membuat rancangan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Yang kedua, tujuan aksi nyata. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berbagi informasi dan pengalaman dalam upaya membangun budaya positif di sekolah. Yang kedua, memaksimalkan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kesadaran diri murid untuk menjalankan budaya positif sesuai dengan keyakinan di sekolah. Yang keempat, mewujudkan murid yang berkarakter disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mewujudkan ekosistem belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, tolak ukur. Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi guru dan warga sekolah tentang perencanaan dan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yang kedua, supaya terlaksananya budaya positif di sekolah sesuai dengan diskusi dan kesepakatan setiap warga sekolah. Yang keempat, murid menerapkan budaya positif berdasarkan dari kesadaran atau motivasi internal murid itu sendiri. Yang keempat, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan positif yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, tentu kita akan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan betapa pentingnya pemahaman budaya positif itu di sekolah. Yang kedua, tentu juga kita akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Yang keempat, merefleksi kegiatan diseminasi budaya positif tersebut. Yang kelima, meningkatkan budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang kelima, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama sekali tentu seluruh warga sekolah, terutama kepala sekolah, kemudian rekan guru, lalu murid dan orang tua untuk bisa terwujudnya budaya positif tersebut. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan komite sekolah dan orang tua murid agar budaya positif dilaksanakan juga di lingkungan rumah masing-masing. Selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, para hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Syahrul SHI selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Padang, Sumatera Barat, dengan tema diseminasi budaya positif. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah dan kalam, kepada Bapak Syahrul SHI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, saat ini, detik ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul di ruangan kelas kita ini. Kemudian selawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu semuanya, yang pertama-tama kita hormati ibu wakil sekolah kita, kemudian kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang pada hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir di sini itu adalah karena rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Syahrul SHI, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Padang, Sumatera Barat. Asal sekolah dari SMP Pembangunan Laboratorium UMP Padang. Oke, ibu dan bapak semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan apa yang sudah kami dapatkan selama ini selama melakukan pembelajaran di CGP. Jadi ini merupakan aksi nyata yang mengimbas kepada kita guru-guru. Ya. Jadi kami di sini bukan berarti menggurui, kami di sini bukan berarti pintar, bukan berarti pandai dan bisa, tapi kita di sini sama-sama baru belajar. Ya, kami dari anggota CGP calon guru penggerak. Kita perkenalkan dulu. Ini yang sebenarnya ini adalah ibu fasil kami, Ibu Zirfani sebagai fasil. Kemudian yang di ujung itu adalah PP pengajar praktek, Ibu Stefmi Dila. Nah, itulah yang mengajar selama kegiatan CGP, ya, baik luring maupun daring. Yang termasuk nanti di Lokakarya sama PP yang lebih banyak. Tapi kalau untuk daringnya itu lebih banyak kepada hasil. Oke, ibu dan bapak semuanya, di sini kita akan berbagi praktek. Tapi sebelumnya ada kesepakatan kelas kita dulu ya, supaya nanti acara kita ini lebih bermakna. Tentu ada kesepakatannya, ya, supaya nanti lebih baik. Di sini ada kesepakatannya, ada 3 baru yang dibikin. Nanti kita lanjutkan. Yang pertama, hadir tepat waktu. Alhamdulillah. Kita tadi sudah hadir sebelum waktu atau jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan angka kaki ayunkan tangan itu menjadi limpahan pahala bagi ibu semua. Kemudian yang kedua, menyimak atau memperhatikan materi yang sedang disampaikan. Bagaimana, sesuai ya? Sesuai ya? Kita perhatikan nanti ya, karena kita di sini berbagi ilmu, bukan mengajar, bukan menggurui, tapi kita saling berbagi. Jadi nanti apa yang kami dapatkan nanti ibu-ibu juga mempraktekkan nanti di ruangan ini, di anak-anaknya nanti. Kemudian ketiga, kalau ada salah satu yang ingin menyampaikan pendapat, lalu bapak ibu yang lain untuk dapat memperhatikan, ya. Kira-kira yang keempat apa kesepakatan kelas kita supaya lebih Pak Westi? Ya, kita catat dengan kertas ya. Sepakatan kita tambahkan. Pak Gusti? Saling menghargai
Ya boleh. Ya, terus apa lagi Bu? Uca? Kalau mau izin permisi dulu. Oke, masuk pada ini. Terus ya. Kalau mau izin permisi dulu boleh. Terus apa lagi? Boleh tambah? Beda, tambah satu lagi. Ketika ada kegiatan pembelajaran, kita dilarang menggunakan HP, ya. Oke, Ibu semuanya, kita masukin. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dengan budaya positif di Sekolah SMP Pembangunan. Jadi yang pertama sekali latar belakang dulu. Apa latar belakang kita melakukan presentasi ini? Yang pertama atau yang utama sekali budaya positif itu atau budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita semuanya barangkali guru-guru itu sudah tahu ya apa saja profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif yang harus ditumbuhkan secara berkesinambungan dan konsisten. Jadi inilah alasan ya kemudian menjadi latar belakang saya untuk membuat rancangan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Oke, kita lanjut. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, dengan hormat, santun, dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi intinya budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Dan nilai kebajikan itu tidak hanya sementara sifatnya, tapi berkelanjutan, kekal sampai mereka tamat di sini. Ya. Kemudian dalam budaya positif ini nanti kita menyampaikan konsep inti apa saja budaya positif yang akan kita sampaikan. Yang pertama, itunya pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, inilah ya bentuk-bentuk budaya positif yang akan kita kembangkan nanti di sekolah kita. Mudah-mudahan nanti kita guru-guru ya berperan aktif nanti sehingga kita betul-betul pendidikan pembelajaran itu ya umumnya ini intinya adalah berpihak kepada murid. Bagaimana murid itu belajar di sekolah itu enjoy itu. Bagaimana siswa itu belajar di sekolah itu nyaman. Ya. Bagaimana murid itu di sekolah merasa tidak ada tertekan. Tidak ada beban. Jadi itulah tujuannya pendidikan yang dilakukan sekarang. Nah, sekarang kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, yaitunya pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi intinya pembelajaran itu betul-betul dilakukan ya benar-benar berpusat kepada siswa seperti tadi. Kalau dulu kita di kurikulum 13 itu pembelajarannya semuanya guru yang menghandle ya, sistem ceramah dan lain sebagainya. Maka di kurikulum Merdeka ini itu yang lebih aktif itu sebetulnya pembelajaran di kelas itu harus siswa. Guru hanya sekedar mengarahkan, guru hanya sekedar membimbing. Ya. Jadi walaupun demikian,
Ya, nanti pembelajaran itu tetap bertumpu kepada pembelajaran yang profil pelajar Pancasila. Jadi inilah enam dimensi ini yang harus ada di dalam diri siswa kita di dalam kelas. Profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang pertama. Ya. Jadi keyakinan, akidah tauhid atau ketakwaannya. Kalau seandainya siswa kita atau kita sendiri iman kita kuat, akidah kita kuat, ketakwaan kita kuat, ibadah kita lengkap, niscaya dimanapun dia berada aman, nyaman. Gitu. Tapi kalau itu yang betul hilang, ya ketakwaan, akhlak mulia, karakter itu yang hilang, bagaimana pembelajaran yang akan diberikan ke siswa maka tidak akan terlaksana, tidak akan masuk kanan keluar kiri. Gitu. Nah, ini yang paling utama. Yang kedua, yaitunya berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya kalau dalam agama namanya toleransi. Ya. Karena kita di sekolah itu majemuk, banyak. Ya, ada berbagai suku, ras, bahkan ada agama. Di sekolah lain ada, di sekolah saya yang lain itu ada nama 5 agama di sekolah lain. Ya. Habis ini barangkali kita sekolah kita ini ada 2 agama. Makanya apapun agamanya, apapun rasnya, sukunya, ya, bahasanya dan sebagainya, kita tetap satu kesatuan dalam pendidikan atau dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada kita membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Begitu juga bagi anak-anak kita ada yang berkebutuhan khusus, ya, ada yang ABK, ada yang normal, dan ada yang normal. Maka itu tetap perlakuannya sama, ya. Tetap perlakuannya sama, bahwa kita sebagai guru pembelajarannya tetap berpihak kepada murid. Ya, nggak boleh seperti yang kita inginkan seperti di K13 yang lalu. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, gotong royong itu artinya bekerja sama. Jadi siswa di dalam kelas dengan guru itu bekerja sama. Ya, dia harus semacam satu tim. Dengan satu tim itu bagaimanapun kegiatan aktivitas di sekolah, kegiatan aktivitas di dalam kelas, maka tetap berjalan dengan lancar. Tapi kalau seandainya kita mementingkan diri sendiri, ya, yang pintar duduknya dengan yang pintar, kemudian yang menengah duduk sama menengah, yang kurang sama yang kurang, maka tidak akan terjadi pembelajaran yang efektif. Maka supaya dapat ilmu itu seragam, maka ada kerjasama yang baik antara yang pintar dengan yang biasa saja. Kemudian di sini selanjutnya yang keempat yaitu kreatif. Kita minta siswa kita itu ada kreatif dalam kelas, ya. Tidak hanya menonton, tidak hanya menerima apa adanya. Jadi mereka kreatif dalam segala kegiatan, apakah itu diskusi, apakah itu dalam pembelajaran yang lain, maka diminta anak kreatif. Lanjut, yaitunya bernalar kritis. Nah, ini bentuk pemikiran ini. Pemikiran yang kritis, yang tajam, ya, sehingga bisa dia mampu mengeluarkan ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus. Anak-anak itu sebetulnya pintar-pintar, kadang-kadang lebih pintar dari kita, ya, karena mereka lebih banyak melihat pembelajaran ilmu itu dari internet, dari Google dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ketinggalan dari mereka. Kemudian mandiri. Nah, ini ya, yang terakhir adalah mandiri. Jadi inilah profil pelajar Pancasila yang selalu diterapkan di sekolah-sekolah sesuai dengan kurikulum Merdeka Kita hari ini. Kita lanjut. Yang kedua, yaitunya disiplin positif. Nah, ini budaya positif itu yang kedua namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu artinya suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Jadi pendekatan dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, sehingga mereka itu fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan. Kemudian dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Selain itu, anak juga dituntut untuk bertanggung jawab, berempati terhadap berbagai hal
hal yang dilakukannya. Nah, ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu artinya bukan memberikan kepada anak itu berbentuk hukuman. Ya. Kalau diberikan hukuman nanti, nah, itu akan terjadi sesuatu yang berlawanan dengan hati nuraninya. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi disiplin positif ini juga dalam bentuk motivasi kepada anak, kita berikan semacam motivasi. Kalau mereka melakukan kesalahan dikasih motivasi, ya, bukan hukuman. Nah, kemudian refleksi terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga apa yang mereka lakukan itu mereka merasa ada tanggung jawab. Umpamanya mereka terlambat, kenapa kok terlambat? Maka kita tanya mereka, ya, bukan langsung dikasih hukuman, ya. Nah, kemudian kita kasihnya motivasi, alasannya terlambat seperti apa. Kalau terlambat alasannya karena ngantuk, terlambat bangun, atau kena macet, maka kita berikan motivasi supaya mereka cepat tidur, atau pagi-paginya supaya cepat bangun, siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ya, nah, itu ada disiplin positif. Lalu bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak itu? Yang pertama, buat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi nanti salah satunya kita ada membuat kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas itu nanti kita bikin aturan, ya, apa saja kesepakatan itu yang akan kita buat. Maka kesepakatan itu kita jalani bersama-sama. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu yang pertama itu adalah buat aturan di dalam kelas secara bersama-sama, sehingga mereka tidak merasa dirugikan. Ya, kalau merasa mereka melanggar aturan yang sudah disepakati, bukan kita beri hukuman, tapi kita berikan semacam motivasi. Dan kalau seandainya tidak diberikan hukuman, apa namanya, Bu Esti? Ya, apa namanya? Biasanya kalau anak-anak itu melanggar peraturan, kita beri hukuman. Sekarang bukan hukuman namanya. Nah, apa namanya kan? Nah, ya, namanya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu mereka melanggar, tapi diberikan konsekuensi. Yang konsekuensi itu nanti yang bersifatnya mendidik. Ya, yang kedua, tetapkan konsekuensinya. Ini yang tadi itu, tetapkan konsekuensinya. Kalau mereka melanggar, apa konsekuensinya? Apa yang akan mereka lakukan, gitu kan? Ya kan? Jadi sifatnya itu adalah mendidik, ya, dengan bahasa santun, dengan tidak menghardik-hardik. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, biasanya menghardik dengan mata melotot, ya kan? Tapi kalau konsekuensi tidak seperti itu, dengan cara merangkulnya. Kemudian yang ketiga, yaitunya memberikan pujian. Nah, ketika anak sudah melakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama itu, ternyata mereka tertib, tidak ada yang melanggar, maka kita berikan pujian. Karena siswa umumnya itu suka dipuji, kita pun juga suka dipuji, ya kan? Kalau ada orang lain memuji kita, senang hati kita. Anak-anak juga seperti itu, kita kasih pujian. Ketika mereka itu membuat tugas, membuat PR, ya, tepat waktu, kita kasih mereka pujian, ya kan? Atau ketika mereka mendapatkan nilai yang bagus, ya, maka kita kasih mereka pujian. Atau ketika mereka dikasih tugas piket, lalu lokal itu bersih rapi, kita kasih pujian kepada mereka, sehingga yang lainnya juga ikut termotivasi melakukan hal yang sama dengan kebajikan-kebajikan tadi. Yang keempat, cara menerapkan disiplin positif di sekolah itu atau pada anak, menjalin komunikasi yang baik. Nah, jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan anak? Anak itu ada yang kita jadikan teman, ya, supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu masuk, terserap. Nah, ya, jadi komunikasi itu yang diutamakan juga. Terus yang kelima, cara menerapkan disiplin positif pada anak, yaitunya jadi contoh yang baik. Nah, jadi kalau kita ingin menerapkan kepada anak, taat kepada anak, kita lebih dulu dapat taat.
Umpamanya saya sebagai guru agama, saya menekan kepada kalian wajib sholat tepat waktu, maka saya dulu yang harus berjalan, mencontohkan, ya kan? Kalau kita ketemu dengan teman, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Maka kita dulu yang mengajarkan kepada mereka, mencontohkan kepada mereka. Nanti ketika kita sudah membiasakan seperti itu, apa yang kita contohkan, maka mereka akan meniru, ya kan? Mereka akan tiru apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, inilah cara bagaimana disiplin positif itu yang dikatakan kepada anak, ya, supaya bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Yang ketiga, yang ketiga, budaya positif itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita semua manusia itu akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila kebutuhan kita tidak terpenuhi, tidak terlaksana, maka kita akan berusaha berbagai macam cara supaya kebutuhan kita itu terlaksana. Bagaimanapun akan dilakukan. Kadang-kadang dengan jalan yang tidak baik, ya kan? Apalagi kita makhluk hidup. Ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita punya tanggungan yang banyak, ya, punya anak. Sementara anak kita itu sudah sekolah dan ada beberapa orang, kemudian kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka kita akan mencari bagaimana supaya kebutuhan itu terpenuhi. Apakah itu dalam bentuk uang, apakah itu dalam bentuk makanan, apakah itu dalam bentuk yang lain dan sebagainya. Maka oleh karena itu, kebutuhan itu sangat perlu, ya. Dengan kebutuhan kita terpenuhi, maka budaya positif, kebajikan-kebajikan, nilai-nilai yang baik akan bisa terlaksana juga dengan baik. Terus ada 5 macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang paling urgen itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang pertama itu. Kita manusia itu kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Supaya bisa lamu hidup. Kalau begitu apa kebutuhannya? Tentu adalah kebutuhan makan, ya kan? Makan yang paling utama. Kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, ya kan? Tempat berlindung, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Ini yang paling utama. Jadi kebutuhan kita yang paling utama itulah makan dulu. Kalau kebutuhan perut sudah terpenuhi, walaupun nanti kita kekurangan uang, itu masih bisa ditanggulangi. Tapi kebutuhan perut tidak terpenuhi, maka bisa kita melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Banyak ibu-ibu yang bunuh diri karena kebutuhan makannya tidak terpenuhi. Banyak bapak-bapak makan minum racun, ya, gantung diri dan lain sebagainya karena kebutuhan perut tidak terpenuhi. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu kebutuhan yang paling urgen itu adalah yang harus kita penuhi. Kemudian di samping itu pakaian, ya kan? Pakaian itu juga perlu, penting. Untuk apa gunanya pakaian? Untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari. Sehingga kalau kita terkena matahari terus-menerus, maka kita akan mudah kena penyakit. Kemudian perlindungan apa lagi? Keamanan. Kita butuh keamanan, ya. Butuh nyaman, aman, damai. Dimanapun kita berada, kita butuhnya nyaman di situ. Tidak ada gangguan, ya kan? Nah, ya seperti itu. Termasuk istilah kebutuhan kesehatan kita. Kalau Anda sehat, ya kan? Maka insya Allah apapun aktivitas yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kesehatan itu tidak ada, bagaimanapun uang banyak, ya kan? Materi lengkap cukup, maka juga tidak akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Apa tuh butuh kasih sayang? Ini biasanya, ya, yang berhubungan dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita, di sekeliling kita. Apakah itu keluarga, apakah itu tetangga, apakah itu rekan, ya kan? Teman-teman. Kita butuh sayang, kasih sayang. Nah, kalau kita punya suami, kita butuh kasih sayang dari istri. Kalau kita punya istri, butuh kasih sayang dari suami.
Begitu juga kalau kita punya anak atau kita sebagai anak, maka kita butuh kasih sayang dari orang tua. Ya. Nah, oleh karena itu ini sangat dibutuhkan, ya, dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Inilah yang namanya kebutuhan dasar itu. Butuh kasih sayang, butuh dibelai, butuh diperhatikan. Kemudian di situ butuh rasa diterima. Dimanapun kita berada, kita diterima oleh lingkungan itu. Artinya dimanapun kita berada, orang senang dengan kita, suka dengan kita. Ya. Di samping itu, ketika kita tidak hadir, maka orang merasa kehilangan. Ketika kita tidak nampak, maka orang akan bertanya-tanya. Nah, kita butuh hal yang seperti itu. Ya, butuh kasih sayang dan butuh perhatian. Tapi kalau seandainya kita di mana kita berada itu menjadi sesuatu yang tidak enak bagi orang, maka pun kita tak jadi enak. Ya. Dimanapun kita berada, kita masuk dalam lingkungan itu, orang merasa tidak nyaman dengan kita. Nah, oleh karena itu kita butuh kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu. Ya, artinya ketika kita mampu memiliki skill yang bagus, kita ingin apa yang kita lakukan itu diakui oleh orang lain. Apa yang kita lakukan itu ingin ditiru orang lain. Ya. Apa yang kita lakukan itu dilakukan pula oleh orang lain. Kita ingin hal-hal yang seperti itu. Atau ketika kita punya sesuatu yang bagus, yang baik, lalu kebaikan yang kita lakukan itu ya dipuji oleh orang lain. Bagus, senang kami, ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya pengakuan atas kemampuan yang kita lakukan. Jadi kebutuhan ini meliputi sebetulnya dengan harga diri. Nah, jadi keinginan untuk dipertimbangkan, supaya waktu dipertimbangkan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitunya butuh kebebasan. Nah, jadi kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan. Kebutuhan untuk bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal-hal baru. Jadi kebebasan kita berbuat, kebebasan kita berekspresi. Kadang-kadang awak ingin berbuat tapi kawan tidak senang, tidak suka. Ada juga kita seperti itu. Ya, apalagi kita sebagai guru, umpamanya kita guru, ya, kemudian kita punya sesuatu yang baik, yang bagus yang bisa kita terapkan di sekolah atau ke dalam kelas kita. Nah, lalu kawan tidak mendukung apa yang kita lakukan, bahkan kita dicemooh oleh. Nah, oleh karena itu kita butuh hal-hal yang seperti ini didukung oleh orang lain. Yang kelima, yaitunya kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kita ingin senang. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan itu humor, bermain, bersenang-senang, gembira dan tertawa. Nah, biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan bermacam kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kita kemarin tanggal 17 Agustus ya lomba-lomba itu kan kesenangan itu. Ya kan? Senang nanti kita butuh yang hibur-hiburan seperti itu. Kita tidak ingin monoton. Ya, sekali-sekali kita juga ingin hiburan. Nah, kira-kira apa saja hiburan yang kita butuhkan terus sekarang? Apa hiburannya? Biasanya kalau hiburan itu kalau kita lagi menonton pergi raun-raun, gitu kan? Pergi refreshing. Tapi ada juga yang kalau ingin hiburan itu bikin acara-acara yang menarik, yang bikin ketawa-ketawa, nah, ya kan? Jadi banyak sebetulnya kesenangan-kesenangan yang bisa kita lakukan sehingga hati dan diri kita itu terhibur. Kita itu jangan menyiksa diri, karena kebanyakan kita ada yang menyiksa diri. Ya, kenapa? Ada yang kita itu monoton di rumah saja, tak keluar dari rumah, ya kan? Main HP saja di dalam kamar, nah, keluar dari kamar. Keluarnya ketika mau makan, ya, baru mau makan baru keluar dari kamar. Sementara kita itu butuh refreshing, butuh hiburan. Mata itu butuh sesuatu penghijauan supaya dia segar kembali. Nah, jadi inilah kebutuhan dasar kita manusia yang mesti kita lakukan dan mesti kita laksanakan dan yang mesti kita cari bersama-sama. Yang keempat, yaitunya motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3
motivasi perilaku manusia, karena kita itu butuh motivasi. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari hukuman. Nah, ya. Kita tidak ingin hukuman begitu. Kenapa? Ya. Motivasi ini dia akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, itu hukuman tuh. Kamu bikin PR ya, besok kumpulkan. Nanti kalau tidak kamu kumpulkan, kamu akan seperti ini, seperti ini. Nah, itu hukuman. Kamu besok datang cepat ya, jangan terlambat. Awas nanti, kalau kamu datang terlambat nanti akan berdiri di depan kelas kaki satu ke atas. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, kepada anak, maka itu akan tersiksa. Ya, akan bertanya-tanya dalam hatinya, kalau saya langgar apa yang akan saya dapatkan nanti dari guru saya. Jika tidak melakukan, akan berdampak pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi bila mereka tidak melakukan apa-apa yang diberikan hukuman atau sanksi kepada mereka tadi, itulah akibatnya. Fisiknya akan psikologisnya itu akan kena, mentalnya akan kena. Apalagi kalau hukuman itu, kita memberikan hukuman itu biasanya main tunjuk-tunjuk, ya kan, dengan suara yang nada yang keras. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, jadi orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini motivasi yang kedua. Jadi sama seperti tadi, ketika di dalam kelas ya ada siswa kita yang rajin, yang melakukan sesuatu yang sudah kita sepakati tadi, maka dalam hatinya akan berkata, kalau saya melakukan ini, apa yang bisa saya dapatkan? Apakah saya dapat hadiah? Apakah saya dapat reward? Dan lain sebagainya. Itu termasuk motivasi ya untuk mendapatkan penghargaan atau inginnya kita mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ya, ketika anak kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kesepakatan kita, lalu kita puji mereka. Tapi kadang-kadang anak-anak yang seperti ini biasanya sifatnya ketergantungan. Ya, Pak, saya besok datang cepat. Kalau saya besok datang cepat, apa yang saya dapatkan rewardnya, Pak? Nah, dia akan bertanya seperti itu, ya kan? Atau kita membuat PR. Nah, besok kita kumpulkan PR ya, yang kemarin siapa yang duluan. Karena biasa kita memberi reward seperti itu, motivasinya seperti itu, atau pujian seperti itu. Jadi anak itu merasa ketergantungan hanya dengan kita saja, ya kan? Anak itu akan dekat hanya dengan kita. Kenapa? Karena kita itu selalu memberikan reward kepada mereka, atau selalu kita puji. Nah, jadi seakan-akan anak-anak yang seperti itu dengan kita saja yang bakal belajar. Sementara dengan guru lain, mereka akan seperti biasa-biasa saja, acuh tak acuh. Ya, inilah motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitunya butuh penghargaan dan butuh pujian. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitunya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi ketika mereka sudah sering melakukan sesuatu kebaikan yang kita tuju kepada mereka, mereka inginnya saya nanti kalau tamat di SMP ini akan jadi seperti apa? Mau sekolahnya di mana? Atau bagi orang-orang yang kuliah seperti itu juga. Ketika dia rajin menuntut ilmu, kuliah, aktif di kampus, dia akan bertanya dalam dirinya, nanti saya tamat kuliah akan jadi seperti apa? Orang seperti apa? Jawabannya ada pada dirinya, aku harus jadi orang yang sukses. Aku harus jadi orang yang dipercayai. Aku harus jadi pemimpin. Nah, begitu ya. Nah, jadi inilah motivasi perilaku manusia yang ketiga ada. Lanjut. Yang kelima, budaya positif. Nah, jadi ini adalah budaya positif yang kelima, namanya posisi kontrol guru. Jadi sama seperti tadi, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, guru itu suka menghukum, ya kan? Yang kedua,
guru itu suka membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, guru itu seperti teman, seperti kawan teman. Yang keempat, guru itu seperti pemantau. Kalau pemantau itu sama dengan mata-mata, ya. Kemudian yang kelima, guru itu seperti manajer. Nah, inilah posisi kontrol guru itu. Jadi kita sebagai guru itu, ada yang 5 ini dalam diri kita, pasti ada, ya kan? Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa murid itu bersalah, ada kita jadikan siswa itu sebagai teman, sehingga kita tuh akrab dengan murid itu, ya kan? Akrab. Nah, kemudian ada juga sebagai pemantau dan ada juga guru itu sebagai manajer. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, posisi guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum biasanya menggunakan nada suara tinggi, bahasanya bahasa tubuh, atau diekspresikan dengan bahasa tubuh. Suara nadanya tinggi, kemudian mata melotot, jari-jari nunjuk-menunjuk, menghardik malah. Biasa kita kan? Ada nggak kita sebagai guru melakukan itu? Ada, ya. Oh ya, silakan. Ya, ada yang gitu ya. Silakan. Nah, ini ya. Jadi kalau guru itu sebagai penghukum seperti ini, bahasa tubuhnya nampak, matanya melotot. Jadi ketika anak itu bersalah, ya kita tunjuk, ya kan? Gimana kamu ini? Kemarin sudah disampaikan, sekarang pinjam lagi, besok pinjam lagi. Nah, gitu. Jadi contohnya seperti itu, melotot, ya. Jadi ada contohnya di sini. Patuhi aturan. Aturan saya ya. Awas kalau Anda mematuhi aturan saya, awas. Kamu akan saya beri ini. Kamu saya akan hukum. Nah, ya. Jadi guru itu sebagai penghukum itu seperti itu. Nah, terus contohnya kedua, kamu selalu saja salah. Ya. Kemarin salah, sekarang salah, besok salah lagi. Nah, jadi kata-kata kita seperti siswa itu seperti itu, ya, kalau orang penghukum itu seperti itu, dan diberi kesempatan siswa untuk menjelaskan, untuk membela diri, ya, pasti selalu, ketika siswa ada mengumpulkan tugas PR, ayo taruh terlambek tarik, kamu lagi, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau ada anak yang nakal jalan-jalan, ya kan berebut, kamu lagi kemarin. Nah, jadi macam-macam lah kita. Jadi kalau guru sebagai penghukum, kontrol kita sebagai guru sebagai penghukum, nah inilah contohnya kita sebagai penghukum. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Yang kedua, posisi kontrol guru itu membuat rasa bersalah. Nah, jadi kalau contohnya ibu sangat kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau ada anak melakukan pelanggaran, lalu bahasa kita halus kepada anak. Tapi bahasa itu menusuk perasaannya, ya kan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, jadi walaupun kata-kata seperti itu, ya, itu bisa melemahkan psikologis atau jiwanya. Jadi seorang pembuat rasa bersalah akan berbicara dengan nada tenang. Ya, bahasanya tenang, lembut, tapi menusuk ke hati. Nah, ya. Ya, cenderung lemah lembut, namun kata-kata yang diutarakan cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal. Jadi memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, tidak sanggup membahagiakan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengucapkan kata-kata yang seperti tadi, katanya lembut, halus, tapi menusuk hati, maka seakan-akan ini ada penyesalan dalam dirinya, ya kan? Saya tidak bisa dan tidak mampu membahagiakan orang tua saya gagal. Kenapa? Karena gurunya telah menyampaikan tadi membuat rasa bersalah kepada anak. Jadi jangan anak itu membuat rasa bersalah dengan kesalahannya. Apa yang dilakukannya itu jangan kita jadikan alasan untuk membuat anak itu down. Ya. Yang ketiga, posisi kontrol guru itu sebagai teman. Ini bagaimana guru sebagai teman dalam posisi teman itu. Jadi guru akan berbicara dengan nada ramah,
akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Jadi murid akan merasa senang, nyaman tenang, damai, adem gitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai guru, kalau kita sebagai teman bagi anak-anak, nyawa akan mendekat kawan. Di mana saja kita duduk, dia ikut duduk situ. Di mana kita berdiri, dia ikut berdiri situ. Sementara kadang-kadang ada guru banyak di situ, kita berdiri sama guru. Lalu yang kita dikejar oleh anak. Kenapa? Karena di dalam kelas itu anak kita jadikan sebagai teman. Ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah, jadi kalau guru menganggap sebagai teman, dia akan berbicara. Ketika menyuruh anak itu, ayo bantu bapak ya, demi bapak. Ayo bersihkan kelas ya. Nanti kalau tidak kamu bersihkan, nanti nama baik bapak tercoreng. Nah, gitu kan. Ayo kamu di sekolah, di dalam kelas belajarnya yang teratur ya, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh ribut. Karena kalian dilihat CCTV, nanti ke kepala sekolah tidak enak dengan saya. Nah, gitu. Jadi kata-kata itu seperti itu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan, kita mengungkit-ungkit. Ingat tak kamu? Apa yang sudah saya lakukan terhadap kamu? Ingat tak kalian? Apa yang sudah saya lakukan terhadap kalian? Nah, begitu ya. Jadi kita ibaratnya membalas budi ya. Yang ketiga, yang keempat, posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai pemantau. Nah, bagaimana guru sebagai pemantau? Posisi pemantau itu mengandalkan data atau penghitungan untuk mengontrol murid. Ya, jadi guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya kan? Jadi posisi kontrol seperti itu. Siswa yang terlambat diberi hukuman. Siswa yang tidak mengikuti aturan, tidak pakai dasi, tidak pakai peci dan sebagainya, maka diberi hukuman. Atau di sini namanya konsekuensi. Jadi seorang pemantau itu akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, tetapi dia menggunakan suara tinggi. Ataupun menggunakan suara tinggi, tidak seperti itu. Jadi mereka itu fokus dengan peraturan yang ada. Apa peraturan yang ada? Dia fokus dengan itu, tidak keluar dari itu. Kalau hari Selasa pakai ini, ya harus pakai itu. Kalau sandal sepatunya hitam, ya harus hitam, seperti itu ya. Apa yang telah mereka lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi yang mereka dapatkan. Terus yang kelima, posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Nah, jadi guru itu sebagai manajer. Ya. Guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Jadi ketika murid membuat kesalahan, kita tidak menghardik, kita tidak menghukum, tapi justru kita menyelesaikan masalah mereka dengan memberikan solusi yang baik kepada mereka. Kita tanyakan apa alasan mereka melakukan hal seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita sebagai manajer seperti itu. Suara pada manajer kendali ini netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak pula bernada tinggi, akan tercipta identitas berhasil dan positif. Apa contohnya? Apa yang kita yakini? Jadi kita tanyakan kepada mereka ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita tanyakan apa keyakinan yang kita yakini. Artinya kembali dengan kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Umpamanya mereka tidak mengerjakan PR, nah, kita kembalikan ke situ kesepakatan kelasnya. Karena di kesepakatan kelas umpamanya ada mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau nyalah mengaku salah, lalu kita tanyakan ke mereka, ya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya atau bagaimana untuk selanjutnya? Nah, seperti itu ya. Tidak langsung menghukum. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kita tunjukkan kepada mereka, kita katakan kepada mereka, kalau mereka ingin berubah, maka kamu akan menjadi orang seperti ini. Kamu akan menjadi berhasil. Kamu akan menjadi orang sukses. Kamu akan menjadi orang yang dibanggakan. Banggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh keluarga dan teman-teman. Ya. Nah, kemudian
apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi seorang manajer itu seperti itu, mereka tidak langsung menghukum, ya. Seorang manajer itu mereka akan mencarikan permasalahannya, lalu mencarikan solusinya, sehingga anak itu merasa tidak bersalah dengan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka akan, mereka akan mengakui salah, lalu mereka akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan kesadarannya, tidak dengan merasa terpaksa. Jadi seorang manajer itu seperti itu. Kita lanjut. Posisi ini contoh ya, posisi kontrol itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau ada kata-kata kita sebagai guru keluar dari gelutan, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu apa posisi kontrol kita? Namanya membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena kita mengatakan kepada saya kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan. Bisa saja orang tua berbicara kepada anaknya, bukan saja kita guru kepada siswa. Orang tua berbicara juga kepada anaknya juga sama seperti itu. Saya sangat kecewa sekali sama kamu. Sudah saya kuliahkan, ya, sudah saya beri dana, sudah saya cukupi kebutuhanmu, tapi ujung-ujungnya ini yang kamu dapatkan, ini yang kamu lakukan. Saya sangat kecewa sama Allah. Nah, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata seperti ini berarti itu kita telah menjadi seorang penghukum. Ya, jadi guru sebagai penghukum. Kamu tidak akan pernah benar melakukannya. Terus, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, kan ada kata-kata kita, ayo anak-anak kerjakan tugasnya cepat ya. Jangan main-main. Demi ibu, demi bapak. Nah, ya, itu namanya posisi kontrol kita waktu itu sebagai tema. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, jadi kata-kata itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang itu artinya kalau di SD, ketika anak melakukan yang baik, maka mereka diberi bintang-bintang seperti itu, ya, reward. Nah, kalau kita di sekolah-sekolah yang sudah lanjut, barangkali dengan cara yang lain, reward yang lain, ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti apa kesalahan yang mereka lakukan? Mereka sendiri yang menyelesaikannya. Itu yang kita tawarkan kepada anak, atau itu yang kita tawarkan kepada anak kita. Nah, itu namanya kita sebagai manajer. Kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi berikan solusinya, jalan keluarnya, biarkan dia sendiri yang memikirkannya. Ya, nah, jadi seperti itu. Kemudian itu namanya kita sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Jadi kata-kata kamu selalu, kamu lagi. Nah, ya kan? Jadi kata-kata seperti itu namanya penghukum. Sama dengan kata seperti. Oke, sekarang kita masuk yang ke-6. Yang ke-6, budaya positif yang ke-6, yaitunya keyakinan kelas. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar memenuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Tapi kalau peraturan itu sifatnya sepihak, ya kan, tata tertib yang dibuat sekolah itu sepihak. Kalau yang ini keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama, kesepakatan siswa. Jadi tidak sepihak. Lalu apa langkah-langkah menyusun keyakinan kelas? Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Apa keyakinan kelas yang mereka inginkan? Ya, umpamanya datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kumpulkan PR tepat waktu, berkata sopan dan santun. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu nanti akan menulis. Mereka akan menuliskan keyakinan apa yang akan mereka inginkan. Ya.
Kalau di dalam kelas itu umpamanya ada 30, berarti 30 macam nanti keyakinan kelas yang ada dalam muka. Itu kan kita kumpulkan dulu. Ya. Yang kedua, mengulas dan memilah keyakinan yang penting. Kalau umpamanya dalam kelas 30, maka dipilih ya, dari yang 30 yang dibuat siswa itu kita pilih beberapa saja. Mana yang penting? Ya, kadang-kadang yang dibikin anak itu pasti ada yang sama. Ya, ada yang sama. Nah, dipilihlah mana yang agak bagian yang penting. Yang ketiga, mengubah keyakinan itu menjadi kalimat positif. Biasanya kalau anak-anak kita suruh membuat keyakinan kelas, coba tulis keyakinan kelas. Setiap kamu bikin keyakinan kelas, nah, maka anak-anak itu ada yang bikin tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, umpamanya tidak boleh datang terlambat. Nah, jadi itu kata-kata yang seperti itu kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak boleh membuang sampah di sembarangan, maka dijadikan kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Betul ya? Tidak boleh datang terlambat. Nah, jadikan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Begitu juga kumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Umpamanya ada yang dibikin anak keyakinan kelasnya, tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor sesama teman. Nah, maka kita kalimat itu kita ubah menjadi kalimat positif, ya kan? Apa jadi kalimat positifnya kira-kira? Bagi ubah jadi kalimat positif. Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh, pokoknya kata-kata yang tidak boleh itu diubah dengan yang positif. Berarti berkata sopan santun. Nah, seperti itu ya. Jadi kata-kata yang tidak boleh itu, kalau dalam keyakinan kelas tidak ada kata-kata seperti itu. Tidak boleh itu. Ya, jangan itu enggak. Jadi kan kalimat positif. Yang ketiga, mereview kembali poin-poin yang dipilih menjadi keyakinan kelas yang dianggap sangat penting. Jadi setelah awak kumpulkan bermacam-macam keyakinan kelas tadi, lalu awak pilih-pilih, lalu dijadikan kalimat positif. Dari kalimat positif itu nanti disusun dengan rapi, lalu dibacakan kepada siswa, kepada anak. Kalau mereka udah mendengar, ya udah tahu, maka kita minta mereka untuk melaksanakan secara bersama-sama. Nah, itulah keyakinan kelas itu ya. Lanjut, contoh keyakinan kelas. Nah, jadi ini udah diubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu. Ya, kalau dibikin anak umpamanya tidak boleh datang terlambat. Nah, jadi kan kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya simpel, ya, tidak panjang. Kemudian kalau keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dari A sampai Z, kadang-kadang 2 halaman praktis. Tapi kalau untuk keyakinan kelas cukup beberapa saja, lalu keyakinan kelas itu mereka laksanakan. Saling menghormati dan menyayangi. Nah, ya, kalau tadi mereka membuat umpamanya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata apa tadi? Berkata-kata yang jelek dan sebagainya. Nah, kita ubah menjadi saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Nah, itu kalimat positif. Kemudian bertanggung jawab, pendek, simpel. Ya. Umpamanya tadi anak-anak piket, yang piket tidak boleh pulang duluan. Ya, kalimat positif dijadikan bertanggung jawab. Nah, pendek saja. Kemudian menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, maka jadikan kalimat positif. Nah, kalimat positifnya menjaga kebersihan. Ya. Kemudian memperhatikan penjelasan guru. Nah, kalau umpamanya tadi kesepakatan kelasnya kita bikin, ketika guru sedang menerangkan, maka tidak boleh bermain-main. Ya, jadikan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Memperhatikan penjelasan guru. Nah, pendek ya.
Kemudian aktif setiap pembelajaran. Kalau umpamanya dibuat oleh anak, umpamanya setiap pembelajaran tidak ada yang tidak aktif, harus aktif, baik bertanya maupun menjawab. Kadang-kadang kan seperti itu kata-katanya panjang, ya. Ketika dijadikan kalimat itu menjadi kalimat positif, dia akan menjadi pendek, ya. Memperhatikan penjelasan guru. Itu saja. Jadi nanti di kelas, ya setiap tahun ajaran baru, ibu-ibu kalau masuk kelas nanti, ya jangan langsung belajar, tidak boleh langsung belajar. Masuk pertama itu bikin kesepakatan kelas dulu, ya, bikin aturan dulu, ya semacam aturan. Tapi aturan itu untuk lingkungan di kelas kita saja, di bidang studi kita saja. Apa bidang studi kita? Nah, itu saja, ya. Jadi jangan langsung ke materi. Di pertama itu, karena dengan kesepakatan kelas itu nanti dari awal kita belajar sampai mereka habis semester itu, mereka akan mematuhinya itu, sehingga kita tidak dibawa enteng oleh anak-anak, yang lalu saja. Kemudian contoh kegiatan kelas lagi, aktif setiap pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, pendek ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalaulah ada kesepakatan kelas ini, ketika kita memberikan pembelajaran, ketika kita memberikan tugas, sudah ada salah satunya. Nah, jadi ketika kita masuk dalam kelas, lalu nampak sampah berserakan, coba lihat apa kesepakatan kelas kita dulu. Masih ingat? Nah, kalau perlu nanti kesepakatan kelas itu ditempel di dinding, ya. Nah, dibikin bagus-bagus, ditempel. Supaya nanti berjalan dengan lancar pembelajaran kita. Oke, lanjut. Oh ya, jadi ini hanya sekedar contoh ya. Contoh. Nah, ini. Jadi kesepakatan kelas itu kalau anak itu ada 20 ya 20 lah kertasnya, kalau 30 ya 30 gitu kan. Jadi banyak. Jadi sekian banyak kesepakatan itu, ya lalu kita pilih, kita ambil karena di sini nanti ada yang 2 sama, ada yang 3 sama tulisannya, bacaannya, nah, pilih, ya, nanti disatukan, lalu dijadikan kalimat positif. Setelah itu nanti baru disampaikan ke anak-anak lagi, ditulis, lalu ditempelkan. Lanjut, kita masuk ke yang ketujuh lagi, budaya positif yang ketujuh namanya segitiga restitusi. Nah, ayatnya segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar mengakui kesalahan. Jadi kalau kita sebagai guru, ini sangat diharapkan kepada kita. Kita harus tahu yang ini. Apa tuh segitiga restitusi? Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini apa tuh menstabilkan identitas? Jadi ketika ada anak, ini semacam kasus ini. Umpamanya ada anak yang terlambat, ya, maka kita perlakukan mereka untuk memecahkan masalahnya dengan segitiga restitusi, ya, tidak melakukan pembekuan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas itu? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Awak ubah pikiran anak itu dari yang gagal menjadi orang sukses. Ya, contohnya seperti tadi, anak terlambat, kasusnya anak itu terlambat. Lalu kalau anak terlambat, apa yang kita lakukan kepada mereka? Dipanggil, ya, lalu dilakukan semacam dialog kepada mereka. Apa dialognya? Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Jadi ini yang pertama. Ketika anak bermasalah, ketika ada anak itu yang melanggar aturan,
Kita tidak langsung menghukumnya, kita panggil dia, lalu kita stabilkan dulu pikirannya, kita stabilkan anak dulu. Ya. Kita tanya, kamu terlambat. Kenapa kamu terlambat? Begini Pak, begini Pak. Ya. Oh begitu ya, tidak apa-apa. Ya. Kamu udah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Biasa ya. Ya, semua kita itu punya kesalahan. Nah, begitu. Ya. Atau ada anak yang melakukan pembulian umpamanya. Lalu kita tahu, kita panggil anak itu. Ya, kita tanya, kenapa kamu tadi? Begini Pak, satu ini. Oh, tidak apa-apa. Ya kita bilang kepada anak tidak apa-apa. Ya, walaupun ini salah, tapi kita katakan juga tetap tidak apa-apa. Setiap kita itu punya salah. Tidak ada orang yang sempurna. Nah, begitu kan? Lalu kalau bukan kamu satu-satunya yang melakukan kesalahan, semua orang punya salah kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu ya tidak ada yang salah. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kira-kira yang kamu lakukan itu baik tidak? Kalau yang tidak, kan? Udah tahu ini tidak baik. Nah, kalau tidak baik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap temanmu tadi yang sudah kamu bully? Begitu ya. Jadi kita memberikan solusi kepada mereka, kita stabilkan pikirannya sehingga mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa dihukum. Nah, nanti kalau mereka udah merasa nyaman, ya dengan yang kita panggil tadi, dia di luar akan berkata dalam hatinya, tadi awak dipanggil, dapat tuh dikira tadi akan diusir, disuruh tagak, akan dihukum, rupanya tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi itu namanya restitusi segitiga restitusi, menstabilkan dulu, menstabilkan anak dulu dan pasangan, menstabilkan kesalahan dulu. Ya. Yang kedua namanya validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Tanyakan alasannya, ya kan? Nah, jadi anak dipanggil, kemudian awak stabilkan pikirannya, lalu awak tanyakannya apa alasannya yang melakukan itu. Tentu dia punya alasan sendiri. Nah, biarkan dia akan berefleksi, akan melakukan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, kira-kira kalau kamu sudah tahu apa kira-kira yang kamu lakukan. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Karena kita sebelumnya sudah ada membuat kesepakatan kelas, maka dengan kesalahan yang mereka lakukan, maka kita tanyakan. Setelah yang pertama, yang kedua kita lakukan, lalu apa yang kita, keyakinan keras apa yang telah kita langgar? Keyakinan keras apa yang telah kita yakini? Kalau umpamanya dia membuli, kalau umpamanya dia tidak berkata sopan, berarti ada kesepakatan kelasnya tadi adalah berkata sopan santun, ya, bertata kerama yang baik. Nah, jadi kita kembalikan semuanya ke kesepakatan kelas mereka. Lalu setelah itu kira-kira kamu akan menjadi seperti apa nanti? Nah, jadi itulah segitiga restitusi itu. Kalau kita menemukan kasus dengan anak, jangan kita langsung menghukumnya, tapi stabilkan dulu. Masalahnya itu distabilkan dulu, ya, tanamkan dirinya, tanamkan jiwanya. Lalu yang kedua, tanya apa alasannya melakukan itu. Setelah ditanya alasannya, lalu maju yang ketiga. Kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Jadi mereka dipanggil itu, walaupun mereka salah, mereka tidak merasa terbebani dengan kesalahan. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini contoh segitiga restitusi yang sudah divideokan juga kemarin. Kayaknya tidak perlu kita videokan, kita putar. Ya. Misalnya ya. Nah, ini kemarin itu videonya. Tapi selayang pandang lanjut siang.
Jadi sampai di sini ya barangkali. Jadi apapun kegiatan yang akan kita lakukan, ya apalagi kita sebagai guru, hendaknya kegiatan itu betul-betul berpihak kepada murid. Walaupun murid itu karakter dan kepribadiannya berbeda-beda, disitulah kejadian kita sebagai guru supaya bagaimana pembelajaran itu tetap berjalan dengan aman. Kemudian bagaimana juga budaya positif itu, nilai-nilai kebajikan itu tetap terlaksana di kelas atau di sekolah kita. Kalau udah ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai budaya positif, maka apapun kegiatan yang kita lakukan, insya Allah berjalan dengan lancar. Barangkali itu saja pemaparan materi kita hari ini. Jadi kurang mohon maaf dan untuk membaca adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syahrul SHI yang telah memaparkan materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan semoga dari hasil pemaparan materi tadi ada beberapa nilai-nilai, kemudian beberapa kesimpulan yang bisa Bapak Ibu ambil. Mungkin saya dari Suradirja selaku protokol mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan saya akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa' ma'assalamah aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.